Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Amelia, perwakilan dari kelompok 3, ingin menjelaskan nilai-nilai kewirausahaan dalam orientasi dengan mata kuliah pengembangan kewirausahaan dalam BK yang diampuh oleh Bapak Hengki Yandri AM Kot. Disusun oleh kelompok 3, saya sendiri, Novi Amelia, Novia Gustimar, Oktavia Juita, Ambia Putra, dan Agung Saputra. Langsung saja, saya akan menjelaskan pembahasan kelompok 3. Yang A, konsep kewirausahaan. Kata wirausaha adalah berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti perjuangan, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah, berani, berwatak agung. Kata wira juga digunakan dalam kata perwira, sedangkan usaha berarti perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi, secara etimologi harfiah, wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang melakukan perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Secara pengertian umum, kewirausahaan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang suatu nilai-nilai kehidupan untuk mampu menghadapi tantangan zaman dan berani mengambil risiko. Begitu banyak konsep dan pandangan yang berbeda tentang kewirausahaan, namun bergantung pada konteks dan pendekatan yang digunakan menurut Peter F. Drucker 1994. Kewirausahaan merujuk pada sifat, watak, dan ciri-ciri yang melekat pada seorang yang mempunyai kemampuan keras untuk mewujudkan gagasan yang inovatif ke dalam dunia usaha yang nyata dan dapat mengembangkannya. Dan Druck juga berpendapat bahwa kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan suatu yang baru dan berbeda. Kewirausahaan identik dengan kemampuan yang dimiliki seorang yang mempunyai jiwa yang kreatif, inovatif, berani, menanggung resiko, serta mencari peluang melalui potensi yang dimiliki. Thomas W. Zimmermann 1996 mengatakan kewirausahaan adalah penerapan kreativitas setiap hari dan inovasi untuk memecahkan suatu masalah dan upaya memanfaatkan peluang yang dihadapi setiap hari. Kreativitas diartikan oleh Zimmermann adalah sebagai kemampuan pengembangan ide-ide dan menemukan cara-cara baru dalam memecahkan problem dan menghadapi peluang. Inovasi diartikan sebagai kemampuan menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan dan peluang untuk meningkatkan atau memperkaya kehidupan. Selanjutnya yang B, nilai-nilai kewirausahaan dalam organisasi bisnis. Entrepreneur dalam dunia bisnis telah banyak dijadikan pilihan bagi sebagai besar perilaku bisnis. Entrepreneur telah dianggap memiliki kemampuan untuk mandiri dan berhasil, dan bahkan memberikan peluang kerja bagi orang lain. Dengan entrepreneur tidak saja memungkinkan orang dapat melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan, namun di samping itu juga berentrepreneur akan mendapat kebebasan keuangan dan waktu yang cukup untuk melakukan berbagai kegiatan yang mereka sukai bersama teman-teman dan keluarganya.
Memang mulai bisnis tidak mudah yang dibayangkan. Tidak sedikit orang yang tidak kunjung melangkah karena begitu banyak pertanyaan yang belum terjawab. Bahkan keraguan sehingga membuat banyak orang menghabiskan waktu untuk merenungkan tanpa melakukan apa-apa. Banyak pula orang yang tidak segera memulai bisnis meski sudah berkualitaskan untuk menjadi pengusaha karena selalu dibayang-bayangi oleh kekuatan. Takut gagal dan hanya membayangkan kemudahan saja. Sebenarnya di dalam dunia bisnis, kesuksesan dan kegagalan adalah yang sudah lumar. Masalahnya, apakah mereka sanggup mengatasi kegagalan untuk bangkit kembali mengejar keberhasilan? Itulah kebetulan tantangan para entrepreneur dalam dunia bisnis. Mengapa seorang entrepreneur dapat lebih tangguh dari yang lain? Kuncinya adalah pada etos bisnis, yaitu keyakinan yang kuat dan mendalam mengenai nilai penting dari bisnis yang ditekuninya. Seorang dengan keyakinan bahwa bisnisnya itu bermakna penuh bagi hidupnya, maka ia akan berjuang lebih keras untuk berhasil. Berbeda dengan seorang yang menganggap bisnis sebagai alternatif mencari uang. Kesulitan akan dengan cepat meninggalkan untuk mencari alternatif baru yang diharapkan lebih mudah. Seorang perilaku bisnis sejati tidak takut melarat untuk sementara karena ia yakin melalui usaha ia akan menjadi kaya di belakang hari. Karena itu, seorang pelaku bisnis selalu memiliki kesediaan untuk menunda kesenangan sementara demi kebahagiaan yang lebih besar. Penundaan kesenangan, deference of gratification, adalah selaras dengan sikap hidup hemat dan tidak kognitif. Di sini ada karakter-karakter yang paling dibutuhkan untuk mendukung munculnya seorang wirausaha yang berpeluang sukses tersebut, yaitu ada 5. Yang pertama, daya gerak seperti inisiatif, semangat, tanggung jawab, ketekunan, dan kesehatan. Dan yang kedua ada kemampuan berpikir, seperti gagasan asli, kreatif, kritis, dan analitis. Dan yang ketiga ada kemampuan membina relasi, seperti mudah bergaul, mempunyai tingkat emosi yang stabil, EQ tinggi, ramah, suka membantu, kerjasama, penuh pertimbangan, dan bijaksana. Yang keempat, mampu menyampaikan gagasan seperti terbuka dan dapat menyampaikan pesan secara lisan bicara atau lisan memo. Dan yang terakhir, keahlian khusus seperti menguasai proses produksi atau pelayanan yang dibidanginya dan tahu dari mana mendapat informasi yang diperlukan. Apakah kunci sukses dari para wirausahawan itu? Inilah tabir rahasia yang terdiri dari 3 unsur, yaitu motivasi, yaitu keinginan menjadi sosok yang berguna bagi masyarakat melalui prestasi kerja sebagai wirausaha. Yang kedua, pengetahuan, yaitu keinginan belajar terus agar tidak menjadi usang dalam perbuatan situasi persaingan usaha. Dan yang ketiga, menjalani, yaitu keinginan berhasil yang didukung dengan perencanaan matang yang dipersiapkan secara realistis sesuai dengan kebutuhan menghadapi persaingan dan kemampuan melakukannya. Rahasia itulah rupanya yang mengaktifkan kemampuan diri sendiri yang berminat menjadi wirausahaan yang tangguh.
Dari karakter faktor kunci keberhasilan, seorang menjadi kewirausahaan telah melahirkan pemimpin bisnis kepribadian tinggi. Tipe-tipe kepribadian pembisnis yang dapat dijadikan bahan kajian antara lain: yang pertama, improver, yaitu pemimpin yang memiliki kepribadian dalam menjalankan organisasi dengan menunjukkan gaya improver alias ingin selalu memperbaiki. Improvers memiliki kemampuan yang kokoh dalam menjalankan roda organisasi, dan mereka juga memiliki integritas dan etika yang tinggi. Namun, pemimpin seperti ini terkadang cenderung menjadi perfeksionis dan terlalu kritis terhadap bawahannya. Yang kedua ada advisor, yaitu pemimpin yang bersedia memberikan bantuan dan saran tingkat tinggi bagi para pelanggannya. Moto dari advisor ini yaitu bawahnya adalah benar dan para pemimpin harus melakukan apa saja untuk menyenangkan bawahannya. Yang ketiga ada superstar, yaitu pemimpin yang dikelilingi oleh karisma dan energi tinggi dari sang superstar. Yang keempat ada artis, yaitu kepribadian pemimpin yang senang menyendiri tapi memiliki kreativitas yang tinggi. Mari kita patahkan mitos mengatakan bahwa menjadi wirausahaan itu adalah proses panjang dari seleksi alamiah, sehingga sosok wirausahaan sukses itu adalah orang yang berusia lanjut dengan wajah lelah didera perjuangan hidup. Dulu, sewaktu orang hanya mengenal konsep biji di lembar kebun, jika beruntung mendapat lahan yang baik, biji tersebut tumbuh menjadi pohon besar dengan buah yang lebat. Orang tua kita dulu banyak mengajarkan konsep tersebut. Anak-anak tumbuh kembang tanpa pengarahan. Dari sekian banyak anak-anaknya, ada satu yang terjadi orang besar secara kebetulan menjadi sukses. Lainnya akan bergantung pada saudaranya yang beruntung tersebut. Sekarang kita melihat sejak kecil, anak-anak didik dengan pengarahan untuk memiliki tujuan. Sukses lainnya akan bertanggung. Diharapkan menjadi apa nantinya. Ada investasi dan perhatian yang diberikan sampai anak-anak tersebut semua menjadi orang sesuai dengan bakat minat yang dimilikinya. Konsep ini adalah pola pertanian dan industri yang diarahkan, dipimpin, disemangati sehingga berkembang sehat menjadi suatu yang direncanakan. Tentunya dengan menanam bibit yang tepat pada lahan yang sesuai dan pemupukan dan penyiraman yang baik. Namun sayangnya pengarahan itu seringkali berupa profesi yang umumnya dianggap memberikan jaminan, bukan suatu menyajikan kesempatan atau peluang, sehingga tujuan hidup menjadi pegawai atau profesional seperti pegawai negeri, dokter, pilot, insinyur, pengacara, dan lain-lain menjadi seolah tuntutan dan kebanggaan orang tua. Hanya melahirkan generasi. Tidak heranlah apabila kenyataannya hanya kurang dari 1% saja dan masyarakat Indonesia konon keinginan menjadi wirausahaan atau pencari peluang. Pertanyaan mengapa tidak mengarahkan anak-anak menjadi wirausahaan atau memilih rumah sakit dan memperkerjakan banyak dokter. Kita melihat instar sukses diperangkangan oleh program Indonesia Idol atau Akademi Fantasi Indosiar AFI dengan mengikuti program perkembangan jiwa wirausaha berkemungkinan
besar, Anda bisa menjadi kewirausahaan instan yang berpeluang sukses di masa depan. Tentulah kita semua bisa mengikuti program instan tersebut, karena itulah harus melalui saringan seleksi dari sekian juta orang persaingannya. Yang beruntung adalah mereka yang lebih siap dari persaingan yang tersisih lebih awal. Wirausahaan itu bukan hanya seorang pedagang atau orang yang mempunyai perusahaan dan dikenal sebagai kewirausahaan. Kewirausahaan adalah orang yang berani menjadi pemula yang memulai aktivitas kelas ringan atau dari aktivitas yang tidak bisa dipikirkan orang lain. Ia adalah seorang perencanaan dan pelaksanaan yang mampu berorganisir dan mengelola sebuah bisnis baru, mengatasi kendala untuk mendapat nilai-nilai guna yang lebih baik dan mengutamakan, serta mampu membawa aktivitas berjalan dan pengembangan meskipun tanpa kehadirannya dalam operasional kegiatannya. Seorang kewirausahaan meletakkan dasar-dasar aktivitas dengan sebuah visi jangka panjang, seperti membawa iklim perubahan ke dalam budaya organisasi. Seorang kewirausahaan mempunyai kepekaan khusus terhadap peluang yang diciptakan melalui terobosan inovasi yang mendapatkan nilai tambang. Menjadi karena mengalami hampir sama dengan ilmu bela diri atau profesi keterampilan lainnya. Wirausahaan lebih tepat disebut sebagai seni kewirausahaan karena selain ilmu memerlukan latihan yang banyak untuk menguasai kiatnya dengan tepat. Dari banyak kasus orang-orang menjadi wirausahaan karena keberaniannya untuk mencoba terjadi karena banyak alasan. Apakah itu karena telah terbiasa dengan lingkungannya dari pengalaman keluarga atau terpaksa menjadi wirausahaan melalui perjuangan penuh tantangan menghadapi seleksi alamiah. Apapun alasannya, bila telah menjadi atau melakukan, maka seorang akan berusaha untuk terus belajar dari pengalaman untuk menjadi lebih baik. Yang terakhir, penutup. Ada kesimpulan dari kewirausahaan yang di atas. Yang pertama, orang yang memiliki sifat-sifat kewirausahaan, keberanian mengambil resiko, keutamaan, kreativitas, dan keteladanan dalam menenggani usaha atau perusahaan yang terbijak pada kemampuan dan kemampuan sendiri. Yang kedua, kewirausahaan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Yang A, kemampuan kuat untuk berkarya, terutama dalam bidang ekonomi dengan semangat mandiri. Yang B, mampu membuat keputusan yang tepat dan berani mengambil resiko. Yang C, kreatif dan inovatif. Yang D, tekun, teliti, dan produktif. Dan yang terakhir, yang E, berkarya dengan semangat kebebasan dan etika bisnis. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika terdapat kesalahan dengan makalah tentang nilai-nilai kewirausahaan, saya mohon maaf. Manusia itu mempunyai sifat luput atau kesalahan. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu sini bukan tanah. Ada aku luna. Pak jaga nyedot simpan weh. Akan dia ginda. Ini dapat kue. Dia kakak ya kan.